Aku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang sudah semester 3. Ini pertama kali saya hidup di Jakarta karena kampus sudah mengharuskan untuk kuliah secara luring. Sebenarnya saya sedikit ragu untuk tetap melanjutkan perkuliahan di Jakarta karena semester lalu saya sudah mendapatkan banyak perilaku yang kurang mengenakan. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dosen mata kuliah Psikologi Sosial. Nama saya Nur, sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik ya. Sebelumnya kita belum pernah adakan bimbingan akademik ya. Nanti kalau ada dalam perkuliahan bisa chat saya atau bisa menghubungi saya kapan saja ya. Oh iya, karena saya belum kenal nih, belum hafal nama kalian satu persatu, boleh perkenalan dulu. Mungkin dari belakang kali ya. Maafkan Bu, nama saya Zaki dari Jakarta Utara. Oh iya, langsung lanjut aja ke sampingnya. Saya Bu, Anggi dari Jaksel. Oh iya, Anggi. Saya Bu, Iskil dari Jakarta Pusat. Oke, Iskil. Saya Bu di Mulyanto dari Brebes. Oh iya, Brebes ya. Iya. Silakan lanjut. Saya Bu, Ilham dari Bogor. Bogor. Bogor mana tuh? Trukri. Oh, Bogor. Ya, selanjutnya. Ya, saya Bu, Niatun dari Jakarta Selatan. Blok M. Blok M ya? Iya, Dekat mall ya berarti ya? Iya, betul. Ya, oke, kalau kayak gitu RPS-nya sudah saya share di grup mata kuliah. Di situ bisa dilihat ada pembuatan jurnal, pembuatan presentasi kelompok, sama UTS UAS-nya nanti kita ujian soal. Jurnal sama kelompok presentasinya dijadikan satu kelompok saja biar nggak ribet. Karena kalian udah kenal juga kan dari semester 1 dan 2. Nah, udah mungkin cukup sekian awal pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ayo kamu juga nih. Iya nih. Keren juga nih. Iya. Jadi nanti kita sekelompok lagi ya. Iya. Oke. Tolong ya Rik ya kerjasamanya. Iya. Oh, enggak dong. Ya, silakan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang altruisme dan perilaku prososial. Untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan altruisme itu? Altruisme merupakan suatu tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih atau hanya ingin sekedar beramal baik. Dari definisi ini, suatu tindakan bisa dikatakan altruistik atau tidak itu tergantung daripada niat si penolong. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu aspek-aspek perilaku prososial. Bentuk-bentuk perilaku prososial dapat dibedakan beberapa aspek, yaitu berbagi atau sharing, lalu menolong atau helping, lalu berderma atau donating, yang selanjutnya kerjasama, lalu bertindak jujur, honesty, lalu berdermawanan, dan mempertimbangkan kesejahteraan individu lain. Selanjutnya dipresentasikan oleh Anggi. Mengapa sih beberapa
menolong. Karena Priset telah meneliti beberapa faktor, yaitu yang pertama debut, kepribadian, empati, dan sejarah personal. Di mana karakteristik personal ini tergantung kondisi lingkungan. Ada orang yang disukai dan orang yang pantas ditolong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di sini. Selanjutnya ada bystander effect, merupakan penurunan intensitas perilaku menolong dalam situasi yang membutuhkan pertolongan disebabkan karena terdapat banyak individu lain yang berbeda dalam situasi tersebut, mempunyai peran sangat besar dalam mempengaruhi seseorang saat memutuskan antar bystander effect. Bystander effect juga adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian dan menolong atau tidak ketika dihadapkan pada keadaan darurat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tunggu dulu. Sebentar. Ini saya perhatikan dari tadi kalian hanya terfokus sama teks ya. Presentasinya terfokus sama tulisan. Kecuali di bagaimana ini? Sudah semester 3. Siapa yang mengerjakan makalahnya? Saya. Kamu? Teman-teman yang lain bantuin nggak? Loh kok diam? Saya nanya, bantuin nggak teman-teman yang lain? Enggak, Bu. Oke, berarti kamu doang yang saya nilai ya. Kenapa nggak ngomong? Kalau kita juga ngebantuin. Loh, faktanya memang enggak. Masa saya harus bohong sih? Yang sesuci lu, gara-gara lu kita gak dapat nilai. Jangan diem aja. Nanti lo bilang ke dosennya kalau kita juga bantuin sebenarnya. Enggak. Lo lonjak lu. Maksudnya apaan? Berani lu. Itu. Saya selama ini diam ya saat kalian menyuruh saya mengerjakan semua tugas. Tapi bukan berarti saya tidak berani sama kalian. Yang salah itu kalian. Kenapa tidak mempelajari semua materi yang akan dipresentasi? Orang Jawa itu memang rajin, tetapi tidak perlu dimanfaatkan seperti orang-orang seperti kalian yang sok pintar dan sok berkuasa. Kalau ingin nilai bagus, usaha, belajar, bukan malah sok gaul, sok caper dan merugikan orang lain. Semenjak saat itu, mereka tidak lagi mengganggu saya atau menyuruh saya untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Teman-teman, perkuliahan itu sangat singkat. Kita dituntut banyak hal. Orang-orang memiliki beragam niat ketika masuk kuliah. Ada yang hanya ingin mendapatkan gelar atau hanya karena terpaksa suruhan orang tua. Ada juga yang kuliah karena biar tidak menganggur saja di rumah dan alasan-alasan lainnya. Tetapi kita tetap tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu dengan baik, dan jangan sampai di perkuliahan kita merugikan dan menzolimi orang lain hanya karena tidak berasal dari daerah yang sama atau memiliki stereotip yang berbeda.